Halo, selamat datang di IDN Times pada Forest Talk Podcast. Kita akan ngobrol dan diskusi berbagai hal mengenai hutan hujan tropis di Pekalongan, Jawa Tengah bersama saya, Dana Kencana, jurnalis IDN Times. Acara ini didukung oleh Pulitzer Center melalui program Rainforest Journalist Fund dan bisa didengar melalui platform Spotify, YouTube, dan Instagram IDN Times. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Wawan atau Arif Setiawan, ahli primata yang juga menginisiasi kopi Owa. Nah, karena biasanya di Indonesia itu kopi terkenalnya dengan kopi Robusta, kopi Arabica. Kali ini ada kopi Owa. Nah, halo Mas Wawan. Halo, selamat sore Mas Dana. Terima kasih undangannya ini. Iya. Mas mau tanya, ini kopi Owa dengan kopi luwak memang bedanya apa sih, Mas? Gini ya, kalau dulu itu memang ide kopi Owa itu tidak muncul begitu saja karena kita minum kopi gitu ya, tapi memang ini terinspirasi dari kegiatan kami dan teman-teman di Suara Owa untuk pelestarian Owa Jawa dan khususnya di hutan Pekalongan dan di wilayah Petung Kriono khususnya Soko Kembang ini. Kopi Owa itu ya bedanya ya sebenarnya ya banyak. Kalau dari asal usul kita bukan kopi Owa ini bukan kopi yang dimakan Owa sebenarnya, Yeah. seperti kopi luwak gitu, tapi ini lebih ke ya image atau cerita narasi yang kita bangun untuk mengajak melestarikan Owa lewat kopi itu sendiri. Secara ringkasnya gitu, Mas. Berarti bukan dari fases Owa Jawa seperti itu, Mas? Bukan. Kalau tadi lihat ini buah dari konservasi di hutan-hutan tropis di Petung Kriono seperti itu, Mas. Seberapa pentingkah sih, Mas, untuk melakukan konservasi di hutan tersebut seperti itu, Mas? Ya. Cerita awalnya memang dari penelitian Owa Jawa itu sendiri ya. Jadi kalau kita melihat ancaman dan sebaran Owa Jawa di Jawa Tengah ini ya tersisa di hutan-hutan alam yang sebenarnya ini juga kawasan penting untuk mata pencaharian warga sekitar hutan seperti itu. Nah, salah satunya yang kita lihat waktu itu adalah ya kopi ini mengancam kelestarian hutan sebenarnya. Karena orang nanam kopi itu biasanya nebang pohon-pohon hutan yang sebenarnya itu tempat tinggalnya Owa, tempat makannya atau pohon-pohon pakannya Owa. Nah, itu dari situlah kita awal mula benang merah kenapa kita munculkan kopi Owa dan kenapa ini penting karena yaitu tadi karena untuk mengajak warga sekitar hutan melestarikan Owa Jawa itu tidak semudah mengajak ayo dolan seperti itu. Nah, kita harus punya strategi apa yang bisa menarik mereka untuk terlibat langsung dalam pelestarian Owa Jawa ini. Nah, salah satunya kami melihat ya lewat kopi itu sendiri yang awalnya memang itu jadi ancaman sebenarnya, tapi ini harus kita rubah ini jadi sebuah solusi seperti itu untuk kelestarian Owa itu sendiri. Artinya ketika para pemburu ya ini jadi mereka mau nanam kopi terus harus menebang seperti itu. Terus kemudian tanamannya ini jadi satu, sekarang sudah jadi satu atau menyaruh dengan hutan, itu bagaimana, Mas? Ya memang itu ditanam di hutan ya. Jadi kalau kita lihat secara fisik ya saat ini ya hutan yang ada saat ini kalau kita lihat di bawahnya kan itu udah ada tanaman kopi gitu. Nah, harapan kita kalau kita konsentrasi ke nilai tambahnya, maksudnya
Kalau dulu kan kita melihat orang nanam kopi udah di hutan, panennya susah, jauh tempatnya, prosesnya juga ribet, harganya murah. Nah, ini yang belum ada manfaat sebenarnya untuk warga yang punya tanaman kopi di hutan itu. Nah, ini yang harus yang kita dorong di sini, bagaimana yang kopi yang di hutan ini punya nilai tambah untuk warga. Setidaknya nilai jualnya berbeda dengan kopi yang biasanya. Ini yang paling sederhana kita pengen munculkan di habitat OA ini lewat kopi OA ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi pohon kopinya udah jadi satu dengan hutan. Terus kemudian untuk panennya gitu berarti tetap harus masuk ke hutan lagi atau bagaimana itu Mas? Nanti Ya, warga. kalau di sini ya memang harus, karena itu letaknya di hutan ya, karena ini jenis yang ada di sini jenis robusta. Jadi yang kopi istilahnya ya kopi Jawa lah kalau orang di sini. Ya kopi robusta ditanam di hutan, musim buahnya kan sekali. Jadi cuma singkat gitu loh. Jadi setahun sekali orang, warga khususnya di Sawo Kembang dan sekitarnya, dusun-dusun di atasnya itu ke hutan ngambil kopinya, terus biasanya ya kalau itu butuh cepet ya langsung dijual ke tengkulak. Tapi kalau kalau misalnya ini kadang disimpan diproses dulu, nah, baru kemudian dijual. Itu kadang yang dilakukan di sini. Tapi kita punya, kalau hanya seperti itu ya keuntungan yang diperoleh oleh warga itu nggak sebanding dengan proses produksi atau kegiatan produksinya sebenarnya. Ini yang kita pengen harus ada nilai tambah dari kopi dari hutan Soko Kembang ini. Jadi dulu asal harganya murah seperti itu enggak istilahnya kurang termanage dengan baik seperti itu. Ya, jadi awalnya kalau kita lihat ya ini sebenarnya nggak sebanding dengan kerusakan hutan yang terjadi atau degradasi hutan yang terjadi, karena udah semakin habis lahan hutannya, udah gitu nggak ada nilainya kopinya, harganya murah gitu. Nah itu yang nggak ada, istilahnya nggak ada, ya sebenarnya nggak ada keuntungan buat warga di sini. Kalau ini kita biarkan terus ya akan lama kelamaan akan semakin membuka hutan lagi. Nah harapannya dengan adanya kopi yang OA ini ya setidaknya itu lebih mengolah kopi itu secara intensif, akhirnya punya processing yang baik, bisa dinikmati dengan enak, akhirnya orang mau menghargai lebih dari kopi itu sendiri. Istilahnya ya nek kowe pengen diregani larang ya paling enggak ya kamu harus menjaga apa yang kamu punya itu sebaik mungkin. Kurang lebih seperti itu. Jadi kopi harus dihargai lebih sesuai dengan effortnya lah, karena ini di hutan, apalagi dengan keanekaragaman di hutan yang beda dengan kebun kopi seperti biasa, harusnya ini punya nilai yang berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Kalau memang berbeda ya Mas untuk rasa kopi owa jenis robusta ini dengan mungkin yang lainnya dari hutan ini seperti Ya, itu. kalau secara cita rasa ya mungkin ini relatif juga ya. Kalau mungkin penikmat kopi bisa mengkuantifikasi atau oh ini karakternya seperti ini. Tapi yang jelas yang nampak dari sini ya ini karena tumbuh di hutan, tidak ada input kimia apapun. Ini saya pikir, terus kalau kita lihat buah yang matang masak di pohon di hutan itu kan lama ya, saya pikir nutrisinya juga penuh lah untuk pupuknya dari daun-daun yang ada, dan ini saya pikir yang mempengaruhi ke cita rasa juga untuk kopi owa ini, kopi dari khususnya yang robusta. Kentalnya memang berbeda ya Mas ya, dengan kopi hutan liar di sini dengan yang di perkebunan seperti itu. Terus kemudian mendengar konsep tumbuh di tegakan hutan seperti itu juga mempengaruhi kualitas gitu.
Ya, saya pikir itu pasti ada pengaruhnya karena karena di sini kalau kita lihat tutupan hutannya kan bisa dibilang rapat. Jadi kalau tempat tumbuhnya itu 70% sama sampai 40 sampai 70% itu di bawah naungan lah kopi-kopi ini, dan saya pikir itu proses kimia ataupun biologis yang terjadi juga mempengaruhi isi dari kopi itu sendiri, dan saya pikir ini yang spesial di sini karena eh, ada istilah shade ground coffee atau kopi di bawah naungan. Itu sebenarnya di beberapa tempat di luar negeri itu sudah lebih dulu dihargai lebih dibanding dengan kopi yang dihasilkan dari open space farming gitu, yang di perkebunan yang monokultur seperti itu. Dan karena yang secara secara nutrisi yang ada itu diperoleh secara alami di bawah naungan itu sendiri. Kalau untuk harga sekarang sudah jauh lebih bagus Mas untuk yang ini Mas, kopi Ya, Owa Robusta itu. ini yang dirasakan sekarang ya. Kalau dulu awal saya masuk itu kalau kopi dari sini ya paling mahal ya 12.000 13.000 seperti itu per kilo kering itu. Nah, kalau sekarang sudah ada yang bagus bisa sampai 45.000 seperti itu, 30.000 rata-rata seperti itu. Ya karena ya sudah ada yang dibedakan cara mengolahnya juga seperti itu. Sudah ke beberapa kota Indonesia juga ya, apa Ya, namanya untuk kebetulan kita konsumen-konsumennya gitu. heeh, karena kita juga strategi konservasi ini butuh sokongan dana juga, dan ini yang penting dari beberapa kegiatan pelestarian spesies di Indonesia. Jadi memang masih membutuhkan pendanaan lah untuk, dan bagaimana ini mengcreate produk-produk dari hutan, produk-produk yang ramah hutan ini supaya bisa punya nilai jual. Nah, ini kita juga harus strategi marketingnya untuk menjual kopi ini seperti apa supaya diterima oleh penikmat atau peminum kopi yang secara umum seperti itu. Dan ini dari jaringan beberapa coffee shop lah kita coba dekati, mengenalkan, oh ini kopinya seperti ini. Nah, ini yang jadi ya semangat juga akhirnya untuk kita sebagai tim yang menginisiasi ini, juga warga sekitar yang mengolah langsung seperti itu. Kalau apa melihat ini kan kopi untuk konservasi seperti itu Mas ya. Kopi Owa digunakan untuk konservasi. Berpikirnya kenapa bisa kopi seperti itu Mas? Karena banyak sebenarnya kan tanaman-tanaman pangan di sini yang potensial juga segitu Mas. Ya, ya awalnya memang seperti itu. Jadi kita pengen titik temu antara oa, hutan dan manusia yang ada di Soko Kembang ini, titik temunya di mana. Dan yang jelas di hutan, yang jelas oa ada di hutan. Terus orang juga sering ke hutan itu ngapain? Dan ini yang memunculkan, oh ternyata kopi yang irisan-irisan permasalahan itu ketemunya di kopi. Dan kita memang mencoba bagaimana ini tidak hanya yang awalnya berpikir itu jadi ancaman, tapi selanjutnya itu jadi sebuah solusi untuk kegiatan ekonomi maupun konservasi itu sendiri. Itu kurang lebih seperti itulah. Kalau memang Owa itu spesifik eh, nama atau branding kopi Owa seperti itu memang spesifik untuk pengkhususan konservasi Owa Jawa seperti itu ya Mas ya. Mm-mm. Jadi memang sudah punah atau bagaimana Mas populasinya untuk di sini seperti itu? Kalau secara khusus di Sawah Kembang sendiri kita masih cukup bisa dibilang ya stabil lah populasi. Kalau kita estimasi tahun 2012 itu ada sekitar 50 individu lah di sepanjang sekitar studi Sawah Kembang ini, dan saya pikir tahun sampai sekarang sudah ada tren naik juga untuk populasinya seperti itu, karena beberapa kelompok itu dari monitoring kita ya ada yang sudah bawa bayi, ada kelompok baru lagi seperti itu. Dan saya pikir ini bisa dipertahankan dengan kondisi itu, sekaligus untuk mempertahankan bagaimana warga
membuka hutan lagi, yang alam lah, tetap alam gitu, nggak usah ditanamin kopi lagi, yang ada sekarang kita kelola dengan baik, seperti itu maksudnya. Kopi owa ini ya wis ora usah buka alas meneh lah, yang ada aja sebenarnya cukup potensial untuk dikembangkan dengan processing yang baik, benar, dan ya strategi marketing yang pas juga. Sampai berapa tahun Mas ketika Anda awalnya menggagas saya melakukan ini untuk apa namanya, saya menggagas untuk konservasi, terus kemudian memunculkan kopi Ewa, berapa tahun sampai eh, dirasa oh ini sudah berhasil seperti itu Mas? Ya, saya pikir kita mulai ide ini 2008 ya, terus itu beberapa kemudian tahun 2012 kita mulai implementasi project ini. Sampai sekarang ini ya cukup challenge-nya ya dinamis juga. Ternyata dari waktu ke waktu tantangannya berganti terus seperti itu. Kalau awalnya beberapa orang yang apa pemburu-pemburu itu kita coba alihkan kegiatan ekonomi produktifnya, nggak ekstraktif, dengan melalui kegiatan pengolahan kopi. Itu sudah cukup berhasil terlihat sampai sekarang. Jadi ini yang apa ya, bisa kita contoh lah, maksudnya beberapa pemburu sudah meninggalkan kegiatannya yang ekstraktif, mengambil hidupan liar di hutan, sudah intensif mengolah kopi, seperti yang di sini Pak Tasuri ini yang dulu awalnya pemburu sekarang sudah intensif mengolah kopi, mendapat nilai ekonomi juga. Akhirnya juga jadi ya yang terdepan lah untuk kegiatan pelestarian di sini. Dan kalau kita tanya sampai kapan ini, ya saya pikir nggak bisa jawab, karena ini terus ya berdinamis lah, artinya perubahan tantangan itu pasti berbeda dari waktu ke waktu, dan saya pikir ini butuh ya semakin banyak, butuh ya kerjasama lah bagaimana, karena semakin kompleks juga kebutuhan permasalahan ini yang terkait pelestarian ataupun masalah ekonomi yang dari hutan itu. Nah, hampir lebih dari 10 tahun gitu ya Mas ya. Iya, kalau kita estimasi lah mulai 2012 lah kita launching kopi Owa, itu 2012 terus sampai sekarang ya. Kalau suka dukanya apa Mas? Banyak sukanya Wah, atau banyak dukanya gitu. suka dukanya, waduh apa ya, kalau kalau senengnya ya kita banyak banyak akhirnya banyak menemukan teman, menemukan networking baru lah dari project ini juga. Kita bisa apa ya, membangun ya hal-hal baru lah, dari yang awalnya hanya penelitian ke OA saja, tapi akhirnya juga belajar bagaimana bisnis konservasi, bagaimana mendorong komunikasi atau community development, livelihood program yang berkelanjutan itu seperti apa. Saya pikir ini yang menyenangkan lah, jadi tidak ada habisnya. Itu satu hal baru yang terus dinamis permasalahannya, dan ya itu menyenangkan. Kalau dukanya, aduh apa ya, kalau dukanya eh apa ya, banyak sukanya lah Banyak mas, juga. tapi yang dukanya kita pelihara sendiri aja lah. Sering kehujanan mungkin Mas. Iya. Eh, Kalau dukanya tuh yang sekarang ya ini, jadi yang jelas terasa kita udah punya stok kopi menumpuk, sudah siap mau kirim, terus ada pandemi ya, ini yang ini sangat ya sampai sekarang berdampak lah, maksudnya terasa banget gitu. Iya. Yang awalnya kita bisa dengan lancar berkomunikasi ataupun kerja dengan warga sekitar hutan, akhirnya ya ini skema ini agak agak tersendat gitu. Kalau kita mau secara live apa siklusnya untuk apa kegiatan pelestarian ini, ya agak-agak ya no rendete, karena akhir-akhir ini ada pandemi ini yang juga berdampak juga sebenarnya. Kalau dengan program Kopi Owa itu warga sudah berhasil juga, maksudnya untuk meningkatkan awareness mereka menjaga hutan Ya, seperti itu. ya kalau itu memang harus dilihat sendiri ya. Nanti kalau misalnya ketemu warga ya bisa ditanya, dicek seperti apa ya apa ya kesan-kesan mereka yang selama ini. Tapi secara
kalau kita awalnya eh, kopi itu sebagai komoditas yang ekstraktif, artinya hanya diambil terus dijual, nggak ada nilai tambah. Nah, sekarang sudah mulai diproses, ada peningkatan kemampuan untuk mengolah dari komoditas, dan ini jadi sebuah nilai tambah. Dan ya itu yang jadi semangat. Kalau sekarang ya mungkin, kalau dulu ya wis kopi ini iki ya wis digoreng gosong ngono kae terus, tapi sekarang ya udah beda, maunya yang oh ini ternyata kopi yang saya olah ini rasanya kayak gini. Ini jadi motivasi isi sebenarnya, kalau kalau mereka itu punya sesuatu yang enak. Nah, itu. Jadi melakukan pendampingan gitu memang berbeda ya Mas. Cara warga dulu mengolah kopinya yang mungkin asal seperti itu. Kalau sekarang memang sudah canggih seperti itu. Ya, ya beda banget. Kalau dulu kan ya wis apa abang hijau campur langsung kadang langsung dijual gitu. Terus kalau sekarang ya perubahannya, coba kalau kita mau rasa yang spesial ya kita pilih yang merah ini, kita proses sendiri. Ada beberapa prosedur yang kita ikuti dari, ya karena ini komoditas yang banyak dikonsumsi orang juga, ya kita coba ikuti beberapa prosedur lah untuk processing atau pengolahan kopi. Yang dulu kalau di apa awal-awal kita di sini, di sepanjang kampung ini banyak, kalau pas musim kemarau di halaman ini dijual di jalan ini dijual dijemur lah, kopi-kopi itu dijemur semua, dijemur di halaman. Nah, sekarang udah ada yang dirubah di para-para itu, maksudnya tidak di atas tanah lagi. Itu sebuah, ya kalau melihat ya peningkatan lah, karena orang tahu oh nek wis enak rasane iki ya nek dijemur neng dalan ya kadang ya mambu aspal, mambu tanah kayak gitu. Nah, ini yang ada perubahan, sudah tahu seperti itu. Dan yang karena misi kita ini mengenalkan owa, ya banyak orang tahu akhirnya, oh owa itu ya eh, apa ya primata itu tadi, mengenalkan primata seperti itu, dilindungi, nggak boleh ditangkap, nggak boleh diburu seperti itu. Lebih mudah lah orang membahasakan, mengenal kalau owa terus hutan ya lewat kopi. Kalau melihat ini ya Mas, kopi Owa, beberapa warga saya melihat memang ada sosok ibu-ibu rumah tangga juga yang ikut serta dalam istilahnya mengembangkan kopi Owa, menjual kopi Owa seperti itu. Bentuk dari keterlibatan kesetaraan gender seperti itu, atau memang kesadaran mereka seperti ini Mas? Ya, ini penting ya sebenarnya kalau dalam rangkaian proses kopi itu, dari petik sampai cangkir itu, peranan ibu-ibu, peranan kaum perempuan itu sebenarnya sangat dominan dalam memperoleh kopi yang bagus itu sendiri. Dan saya pikir ini memang yang harus dikembangkan untuk ke depan. Jadi ya karena biasanya sing nyortir paling telaten, paling resik itu ya ibu-ibu, mak-mak neng kene iki, bude-bude itu yang eh yes, paling bagus lah kalau kerja untuk milihin kopi itu. Nah, itu ya pengaruhnya ya besar sebenarnya dalam rangkaian produksi kopi. Jadi peran perempuan dalam produksi kopi yang enak, yang itu sebenarnya cukup tinggi di porsinya itu, persentasenya. Artinya memang keterlibatan perempuan juga Iya, berperan juga iya. gitu Mas. Peran banyak lah. Bisa dibilang bisa 50% lebih lah kalau kita kalau terutama yang di sini ya kadang yang metik juga ya mak-mak juga, yang nutu, kadang yang fisik, yang ini biasanya yang geros giling itu bapak-bapak, nanti yang jemur, yang tiap hari ngangkatin itu biasanya ya ibu-ibu. Apalagi yang sortir itu pasti ibu-ibu. Lebih telaten gitu Mas. Iya, itu nggak bisa digantikan, bapak-bapak milih serah betah. Karena memang yang diambil itu tetap petik merah, dan itu sebenarnya yang petik hijau gitu disendirikan gitu Mas Ya, sebenarnya, atau kalau di sini petiknya sebenarnya karena ini kondisi di hutan,
nggak bisa kita ambil yang merah, tapi ya harus diambil semua karena jauh ya sekalian daripada bolak-balik kan. Jadi nanti milihinnya kalau udah sampai di rumah, yang merah disendiriin, nanti yang hijau disendiriin prosesnya, yang merah nanti dijemur sendiri, yang hijau nanti dijual ke pasar seperti yang merah nanti kita kemas sendiri, kita ini sendiri. Nah, ini yang kalau karena ya topografi susah di hutan, kita nggak bisa seperti di kebun ambil yang merah-merah seperti itu ya, ambil semua baru dipilihin di rumah biasanya gitu. Lah itu kan pohonnya sudah di hutan jadi satu gitu, tinggi gitu. Iya. Setahun sekali gitu ngambilnya terus naik gitu Mas. Naik manjat pakai bambu, nanti kalau jadi antar cabang kopi itu kita kasih apa bambu, nanti apa kita jalan apa yang ngambil itu panen itu eh apa jalan di bambu itu terus ngambilin gitu, jadi pakai gantol gitu ya, memang harus manjat itu karena itu tinggi tinggi tinggi, bisa 5 sampai 7 meter 10 meter ada itu yang di hutan itu ya. Itu kalau kita hitungkan biaya produksi ya mahal banget sebenarnya kopi hutan ini. Nah, itu sayang kalau kita jual murah gitu. Itu yang awalnya kita mikir oh ini harusnya bisa lebih mahal karena ini memang melestarikan hutan, apa tidak menebang hutan seperti itu. Ya kurang lebih gitu, Mas. Iya, saya dengar ini sudah sampai ke luar negeri juga ya Mas ya, di Singapura dan Amerika Serikat. Kalau melihat eh, potensinya market di luar negeri bagaimana Mas? Nah, awalnya kita belajar tentang kopi naungan, kopi hutan itu ya memang dari beberapa market kecil tentang shade ground coffee itu sendiri yang sudah duluan diterapkan di Amerika Selatan. Itu yang kita contoh juga. Terus kita coba apa ya pasar kopi konservasi ini atau kopi shade ground coffee ini memang beberapa orang yang sudah teredukasi tentang pelestarian hutan dan satwa liar seperti itu, dan shade ground coffee ini ya lebih dulu diterima di kawasan yang negara-negara maju seperti itu. Nah, akhirnya kita ketemu dengan Wildlife Reserve Singapura atau Singapura Zoo itu yang mau menerima atau membantu produk-produk yang kita kelola dari hutan ini, konservasi owa ini. Nah, akhirnya kita jual di sana dan responnya juga ternyata cukup positif gitu untuk kopi yang dari Soko Kembang ini. Kalau rasanya gimana sih Mas? Mas Wan nyoba kopi. Ini subjektif ya. Rasanya ya sebenarnya ya kopi pahit lah, tapi kita punya apa, kalau aku sendiri secara personal ya kayak semriwing gitu loh kalau kopi dari sini itu ada coklatnya ya, nggak pahit-pahit banget gitu. Dijual di online juga ya Mas ya? Ya, Ada ya? ya. Kalau untuk rencana memang ke depan setelah kopi apa ini Mas? Ya sebenarnya kita terus mencoba memantapkan skema konservasi dari produk kopi ini, karena kita ini masalah ini juga dinamis ya, artinya bagaimana skema pelestarian hutan dan owa ini melalui kopi ini yang terus kita kembangkan dari misalnya impact dari penjualan ini untuk kegiatan konservasi apa, bagaimana mengukurnya, terus bagaimana itu bisa dirasakan langsung oleh warga yang terlibat dalam skema ini, terus bagaimana ini bisa ya diterapkan di tempat lain atau setidaknya dicontoh, oh ini bisa untuk produk-produk yang lain, mungkin seperti itu ya. Ini yang terus kita coba kembangkan, skema-skema berkelanjutan dari produk-produk hasil hutan yang dihasilkan dari habitat owa. Artinya cukup efektif juga ya Mas ya, dengan kemunculan kopi owa ini dimanfaatkan warga seperti itu dalam korelasinya untuk melestarikan hutan. Ya,
beberapa yang sekarang terlibat dalam kita networking produksi kopi ini memang ya awalnya pemburu semua dan itu sekarang ya berhenti. Ya. Dan itu yang kita lihat sekarang dampaknya. Jadi beberapa orang melihat wis mandek terus saya tinggal kopi. Nah, ini skema ini yang terus kita dorong supaya bisa direplikasi tidak hanya untuk kopi tapi juga untuk produk komoditas yang lain. Dan mudah-mudahan ya bisa diterima oleh warga juga karena ini yang yang penting sebenarnya kalau itu berhasil dicontoh, pasti biasanya juga akan bisa diterapkan di tempat lain. Artinya Mas, berarti tanaman-tanaman kopi yang ada di hutan ini udah dibiarkan gitu aja Iya, berarti Mas ya? iya, dibiarkan dan beberapa yang memang kita lihat kalau kemampuan warga yang mengolah yang mampu ya itu yang diintensifkan sekarang. Jadi lahan yang ada kita kelola. Terus bagaimana produksi kopi ini kan ini sudah tanaman tua ya kalau bisa dibilang di sini udah produktivitasnya rendah sekali sebenarnya untuk kalau dalam satu panen itu kalau 1 hektar hitung-hitungan kita dapat 500 kilo aja itu udah banyak kalau di sini di Sokombang ini. Nah ini hampir semua tanaman di sini sudah tua jadi dapat 100 kilo itu aja udah ngos-ngosan lah gitu istilahnya, orang manennya jauh manjatnya susah seperti. Nah kita coba beberapa yang akses ke hutannya nggak terlalu jauh itu yang kita optimalkan produksinya, misalnya regenerasinya seperti apa kita coba tanya-tanya yang ahli kopi tanaman dari lahan pengolahan lahannya seperti apa, tapi dengan prinsip ya ramah hutan itu tadi tidak perlu pupuk kimia, terus ya yang penting menjaga keanekaragaman hayati itu juga. Jadi naungan-naungan pohon alam ini kalau bisa ya malah diperkaya, jangan ditebang seperti itu. Jadi lebih lebih beragam seperti itu Mas ya. Jadi harapan kita sih semakin beragam naungannya akan semakin banyak, hidupan liar juga ada di situ. Itu juga jadi potensi nggak hanya dari kopinya. Jadi orang datang ke sini tuh nggak hanya minum kopi tapi juga melihat burung di sini, oa di sini. Nah, itu yang nilai tambah yang terus kita kembangkan dari komoditas yang ada saat ini. Kalau melihat selain dusun Sokokembang itu mana lagi Mas yang sudah mungkin menerapkan hal serupa seperti ini? Kita ada yang di atas di Tinalom ada, terus di Telogo Indro itu ada, kita dampingi juga yang untuk Arabica, jenis-jenis Arabica, Desa Telogo Indro. Terus kita di kecamatan sebelahnya itu ada Desa Mendolo, itu juga kita coba dampingi. Jadi konsep-konsep awalnya ya untuk pelestarian OA ini, tapi ya sebenarnya untuk ekonomi juga warga sekitar yang mengolah kopi itu, yang punya lahan kopi. Masih dalam bentang satu hutan hujan tropis. Ya, ini masih ya, dalam satu landscape lah untuk habitat owa Jawa. Kalau untuk pemberdayaannya juga sama dengan konsepnya, enggak, artinya mereka juga melibatkan perempuan juga seperti itu. Ya, artinya sekarang yang terlibat dalam proses sebuah komoditas itu kan nggak hanya bapak-bapak ya, enggak, tapi ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak generasinya yang setelah anak-anaknya bapak ini yang terus ya bertahun kita lihat di sini ya memang harus ke depan community development-nya ya strateginya pasti berbeda dengan yang sudah awal-awal kita terapkan di sini, dan saya pikir ini ya tantangan juga bagaimana ke depan kita bisa melanjutkan kegiatan di sini melibatkan anak-anak muda di sini seperti itu. Kalau trennya tetap optimis Mas, ya, artinya ya, bisa para milenial atau generasi muda Gen Z seperti itu ya, untuk bisa incas ke sini seperti itu. Saya pikir positif ya, kalau saya optimis juga karena kopi ini komoditas yang diterima kalau kita melihat
kuliner itu bisa masuk dimanapun sebenarnya kopi, bisa dicampur dengan apapun. Dan saya pikir kalau sasarannya anak-anak muda ya biasanya nggak hanya kopi tapi bisa bisa campur dengan susu, bisa dicampur dengan apa coklat, nah, atau mungkin makanan yang ada tambahan kopinya. Ini ya potensi juga yang bisa ngikutin budaya anak-anak zaman sekarang. Dan saya pikir kalau kita udah mulai, oh ini tahu asal usulnya dari mana, seperti apa yang terlibat di situ, itu saya pikir ya kita punya optimisme lah untuk ke depan mengajak generasi sekarang ini juga dalam proses produksi dan konsumsi yang lestari atau berkelanjutan seperti itu. Kalau melihat untuk produksinya berarti ada target, Mas. Kalau Maksudnya mereka, oh ini karena robusta saya lihat kan setahun sekali, terus bagaimana untuk memenuhi pasar seperti itu? ya kita sebenarnya nggak punya target produksi seberapa harus gini nggak ya, tapi setidaknya konsisten lah. Jadi itu yang kita coba dorong dalam kegiatan kopi Owa ini, ya setidaknya konsisten dengan produknya seperti ini, apa kualitasnya seperti ini. Dan kalau itu kita target ya malahan ya itu yang biodiversity di lahannya yang harus kita target. Oh ini harus naik. Kalau sekarang ada 5 jenis burung yang ini, besok-besok harusnya bisa 10 jenis burung bisa muncul lagi gitu, hidup di sini seperti itu. Dan ini yang ngasih jadi tantangan juga di sini. Terus kalau ini kan tanaman sudah tanaman-tanaman lama gitu, Mas. Jadi tanaman usia tua seperti itu. Kalau mereka yang nggak punya lahan seperti itu bagaimana, Mas? Istilahnya para pembulu, oh saya kemudian pengen bertobat seperti itu, tidak punya lahan kok untuk apa namanya lahan atau tanaman kopi seperti itu. Ya, ya kalau beberapa warga yang nggak punya lahan ini memang apa ya? Kalau yang terlibat langsung dalam kopi kan nggak hanya yang punya lahan sebenarnya. Sebenarnya potensi pengembangan bisnis konservasi ini tidak hanya dari lahan tapi dari ya rangkaian proses produksinya itu sendiri yang sebenarnya bisa digandeng ataupun dikembangkan lagi. Misalnya kalau nggak punya lahan ya mungkin bisa jadi apa jasa pengolahan kopi, misalnya jasa yang kalau misalnya yang ada di sini sekarang sudah ada orang yang khusus geros ke kopi. Ya aku daripada males wes titip kono wae nangko bayar 2.000 seperti itu. Kalau ada yang di sini udah punya mesin roasting, wes saiki tak titip ke neng sing duwe mesin wae seperti itu. Nah, ini sebenarnya potensi-potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan walaupun kita walaupun warga itu nggak punya lahan. Jadi ada jasa-jasa yang lain yang sebenarnya bisa sangat potensial untuk dikembangkan. Kalau untuk tantangannya, Mas, mungkin selain mungkin market karena memang saat ini masih masa pandemi seperti itu, bagi warga sekitar dan mungkin hutan dan juga konsep tadi kopi untuk konservasi apa, Mas? Kalau di sini ya tantangan paling ini ya alam ya. Jadi cuaca yang hujan terus harus naik turun apa bukit itu sebuah ya nggak bisa diatasi dengan mesin, karena itu banyak ketergantungan dari alam yang yang memang itu penting apa mempengaruhi hasil di sini. Itu tantangan yang saya pikir ya itu dengan alam yang cukup cukup ya bisa dibilang berat lah di sini untuk produksi kopi. Memang perjuangan warga di sekitar Ya, memang cukup gigih gitu kalau ya. misalnya ya kita udah panen, udah kering, terus karena ini hujan terus ini bisa jamur kok Mas kopi nih. Ya, nek jamur ya ora payu nek didol misalnya biasanya dijual harga 30.000 ya nek wis ngerti jamur koyo ngene ya wis ning pasar wae 12.000 meneh gitu. Nah, itu yang kondisi alam sebenarnya cangkep cukup ya apa tantangannya berat lah di sini untuk produksi kopi. Iya. Jadi kalau apa namanya cukup menarik ini, Mas. Jadi upaya konservasi tadi
dikatakan kalau yang punya lahan bisa dengan dilakukan dengan perbaikan untuk produknya seperti itu. Kalau yang nggak punya lahan bisa diikuti dengan proses-prosesnya atau memberikan jasa seperti itu. Nah kalau yang nggak punya dua-duanya seperti kayak penikmat kopi apa yang upaya apa yang agar bisa untuk mendukung konservasi melalui kopi Owa ini? Ya kalau khusus untuk para penikmat kopi yang hanya ini ya setidaknya ya kita pilih ini jadi sebuah pilihan di antara opsi-opsi yang sudah tersedia gitu. Artinya banyak pilihan kopi, banyak pilihan komoditas yang itu jadi daily consumption kita, jadi tiap hari kita konsumsi. Ya ini jadi pilihan gitu loh. Ini kopi seperti ini yang dari asal usulnya seperti ini untuk menjaga hutan. Nah, ini saya pikir kontribusi end user ini sebenarnya cukup besar dalam kegiatan apa ya istilahnya mengajak pelestarian hutan itu sendiri. Mantap, dengan minum kopi Owa sekaligus bisa ikut melestarikan hutan dan juga Owa Jawa gitu Mas. Harapannya seperti itu. Amin. Ayo minum kopi Owa. Demikian Forest Talk Podcast IDN Times bersama Wawan, ahli primata sarjana kehutanan UGM dan juga pendiri Suara Owa. Acara ini didukung oleh Pulitzer Center melalui program Rainforest Journalist Fund dan bisa didengar melalui platform Spotify, YouTube, dan Instagram IDN Times. Jangan lupa follow dan subscribe dan baca terus IDN Times. Sampai jumpa.